Setelah pelanggan itu pergi, Risi duduk dengan wajah cemberut. Entah sengaja atau tidak, Risi bersikap demikian. Daniel semakin suka melihat wajah Risi yang begitu mengemaskan bagi Daniel. "Abang," bentak Risi saat Daniel menjawil dagu runcingnya. "Iya sayang," jawab Daniel dengan sangat lembut bahkan terkesan dibuat-buat manja. Dan Risi semakin kesal dibuatnya. Daniel pun sama, semakin gemas melihat wajah cantik Risi begitu kesal padanya. Risi marah sama abang, masih dalam keadaan ketus." Suara Risi terdengar sangat tegas. Daniel menggoda kekasih hatinya lagi. Entah sejak kapan Daniel mulai menjadi cowok yang tengil di depan Risi. "Risi sayang, gimana kalau abang melamar kamu?" Spontan saja Daniel ingin tahu jawabannya. Risi diam, dia hanya menatap lekat wajah pria yang sekarang berubah menjadi tengil. Daniel berubah, sudah tidak seperti dulu yang selalu serius dalam segala hal. Risi suka dengan gayanya sekarang, tapi nggak harus secepatnya nikah juga kan. "Riz, kamu dengar abang apa nggak sih?" Daniel kembali mengulang pertanyaan yang belum juga dijawab oleh Risi. "Abang, apa nggak kecepatan?" tanya Risi, dia malah balik bertanya. Daniel termenung, dia kembali menatap wajah sang kekasih yang menurutnya tidak ada gurauan. Risi terlihat sangat serius. "Gitu ya," cicit Daniel. Dia tidak mau memaksakan kehendaknya. Apalagi Risi terlihat masih ingin suka-suka. Daniel sepertinya harus mengubur impiannya yang ingin mengikuti jejak sang kakak. Namun Daniel akan selalu setia menunggu Risi, karena Risi sangat berarti bagi Daniel. Daniel akan tetap menunggu sampai Risi sendiri yang akan meminta dinikahi. Daniel hanya sibuk dengan pikirannya sendiri, dia tidak marah pada wanita imut dan cantik di sampingnya. Namun berbeda dengan Risi, dia malah berpikir jika Daniel marah padanya karena belum mau dilamar. Gadis itu kini menyesali ucapannya tadi. Dia merasa bersalah karena dengan cepat sudah memutuskan. Padahal Risi tahu jika Daniel sangat sayang padanya. Segalanya Risi tahu jika Daniel tulus mencintainya. Hanya saja Risi masih meragukan dirinya sendiri. "Abang, kok diam?" Risi meraih tangan Daniel yang sedang memegangi pulpen. Daniel melepas pulpen itu dan ternyata Daniel sedang menggambar dua hati yang menyatu di sana. Risi mengambil kertas yang menggambarkan dua hati itu. "Apa ini, abang?" Daniel tersenyum. Dia malah mengambil kertas yang di tangan Risi, lalu melipatnya. "Nih, buat kamu, disimpan ya. Itu gambar hati kita." Daniel menyimpan lipatan kertas bergambar hati itu ke dalam genggaman tangan Risi. Risi sudah sebisa mungkin menahan tawa dalam hatinya. Abang Danielnya ini sangat aneh. Di mana-mana cowok itu ngasih bunga, bukan gambar beginian. Tapi dia berusaha menghargai perasaan Daniel. Risi masih melihat kertas yang ada di dalam tangannya. "Kenapa? Kamu gak suka ya? Abang ada lagi, kamu mau bunga ya?" Daniel seperti cenayang yang bisa membaca pikiran Risi. Kok Risi suka kok bang, gambarnya bagus. Risi simpen ya." Tapi kalau abang mau kasih bunga, Risi lebih suka lagi. Jadi kayak yang di film-film itu kan manisnya, jawab Risi seraya tersenyum-senyum membayangkan film-film romantis yang biasa pemeran cowoknya memberikan hadiah bunga buat kekasihnya. "Oh, jadi kamu maunya bunga? Bunga mawar apa bunga deposito?" Risi yang sudah terbayang diberi bunga mawar merah malah langsung membolakan matanya. "Abang seriusan mau kasih bunga buat Risi?" Gadis imut itu sangat menggemaskan di mata Daniel. "Kamu mau?" goda Daniel. Risi hanya diam, dia merasa serba salah. Mau jawab iya, ntar dibilang matre. Mau jawab enggak, masa iya gak mau. Zaman sekarang emang ada orang yang gak suka sama namanya rupiah. Naif sekali. "Kok diam?" Daniel semakin mendesak Risi. "Emang abang mau kasih?" Risi balik bertanya. "Iya, abang kasih, tapi kalau kamu udah jadi istri abang, berapapun yang kamu minta abang kasih." "Cius deh," jawab Daniel yang semakin ngeri saja di telinga Risi. "Ih abang, janganlah macam tuh. Risi maunya setahun lagi kita saling mengenal," ucap Risi terdengar begitu merdu.
Daniel sudah membayangkan akan sesulit apa menaklukkan hati Risi. Siapa sangka ternyata hanya butuh 1 tahun lagi, dan itu Risi sendiri yang mengatakannya. Beneran kan dek, cuma setahun? Abang akan persiapkan semuanya dari sekarang. Biar kalau udah waktunya kita udah siap, tanggapan Daniel. Oh, abang sanggup? Beneran sanggup bang? Janji ya. Pas kalau sampai di tengah jalan nyerah, Risi. Dia juga tidak sanggup jika Daniel nantinya akan berpindah ke lain hati. Risi terlanjur nyaman dengan Daniel, apalagi sekarang Daniel sudah jauh berubah. Suatu kebanggaan sendiri dan nilai lebih buat Daniel di mata Risi. Saat keduanya sedang bertukar cerita, pelanggan datang lumayan ramai. Risi sibuk dan Daniel pun ikut membantu. Untung ada Mbak Nori, wanita itu sibuk di dalam sejak tadi. Entah apa yang dia kerjakan. Tapi saat Risi dan Daniel kewalahan karena pelanggan datang cukup ramai, Mbak Nori langsung ambil bagian melayani pelanggan yang datang. Aku mau yang itu, yang cantik. Awas, hati-hati bunganya nanti lecet. Wanita hamil besar sedikit ketus memerintah dengan seenak hatinya. Risi yang melayani jadi kesal. Dari banyaknya pelanggan, baru satu ini yang sok-sokan dan Risi kurang suka. Udah, biar sama abang saja. Sana kamu yang di pojok sana aja, bisik Daniel yang tahu jika kekasihnya terlihat tidak suka. Ketiganya sibuk dengan pelanggan dan mereka dengan sabar melayani sumber rezeki mereka. Sampai toko kembali sepi, Mbak Nori dan Risi sudah selesai. Mereka memilih duduk di sofa karena lumayan lelah setelah meladeni pelanggan yang datang. Terima kasih, jangan lupa kembali lagi, ucap Daniel. Untuk yang terakhir, karena pelanggan yang baru saja keluar adalah pelanggan yang terakhir dan menjadi penutup toko sebelum jam istirahat siang. Mbak Nori mau keluar nggak? Tanya Daniel. Dia ingin sekali mengajak Risi sekedar jalan-jalan sebentar. Hanya untuk melepas penat yang dirasa karena pelanggan lumayan ramai. Enggak mas, emang kenapa? Paling-paling nengokin anak sebentar di rumah terus kesini lagi, jawab Mbak Nori. Daniel pun akhirnya melirik gadis imut yang sukses membuat hatinya selalu ingin berada di dekat pujaan hati. Adik Risi, mau ikut abang nggak? Tanya Daniel dengan tengilnya. Risi dan Mbak Nori saling pandang, mereka aneh saja dengan pria yang biasanya selalu serius ini. Abang, nggak salah minum obat kan? Goda Risi. Dan disetujui oleh Mbak Nori. Janda beranak satu itu pun turut menggoda Daniel. Kenapa emang? Ada yang salah? Daniel balik bertanya. Dia hanya memperlihatkan penampilannya yang cool dan keren maksimal tiada lawan. Coba tanya Mbak Nori, dia pasti kesemsem sama Daniel. Enggak apa-apa sih, abang kok makin kesini makin ganteng aja ya? Mana makin manis pula, bisa-bisa ntar aku diabetes kalau selalu deket abang, goda Risi. Dia mulai jago menggombal. Karena Daniel juga sering melakukan gombalan yang membuat hati Risi melayang bersama awan. Weh, udah pandai merayu ya sekarang. Ceweknya siapa sih? Tanya Daniel. Dia senang banget digombalin sama Risi. Dunia Daniel saat ini serasa indah banget, bagaikan sedang berada di taman bunga-bunga yang bermekaran. Dikelilingi kupu-kupu yang indah terbang ke sana kemari. Jadi abang belum tahu, aku itu calon istrinya Daniel Priawan, calon CEO di kantor Frans Priawan. Lalu Risi tertawa saking tidak tahan menahan ledakan sejak tadi. Lucu dan semakin gemas saja Daniel kepada Risi. Sungguh baru kali ini Risi tertawa lepas saat bersama dengan Daniel. Biasanya dia selalu seperti orang yang tertekan. Entah itu karena takut dengan Daniel yang dulu serius di mata Risi, ataukah memang dirinya yang belum bisa menerima Daniel sebelumnya. Setidaknya ada banyak perubahan di jalinan kasih antara Risi dan Daniel sekarang. Mau nggak ikut abang jalan-jalan bentar? Tuh kan, gara-gara Mbak Nori aku jadi lupa, gerutu Daniel yang pura-pura menyalahkan Mbak Nori. Weh, enak aja. Masalah negara jangan bawa-bawa tetangga dong mas. Tentu saja Mbak Nori tidak terima, dan gadis imut bernama Risi sudah meledakkan tawanya melihat Daniel yang disemprot oleh Mbak Nori. Rasain, baru tahu Mbak Nori galaknya kagak ketulungan, gumam Risi dalam hati. Dia puas bisa melihat Daniel yang ternyata mengalah pada wanita, bukan hanya pada dirinya. Dari penilaian Risi, setidaknya semakin bertambah pula kadar cintanya kini pada Daniel. Pria yang sudah sejak lama menyatakan cintanya pada Risi, bahkan dulu saat Risi masih sekolah.
Memang jodoh tidak akan lari dan tertukar, ibarat pepatah lama yang sering didengar. Begitu pula dengan Rizky dan Daniel. Lama menjalin hubungan, sekarang justru semakin dekat dengan pelantara Bella. Yang menjadi bos Rizky ternyata Bella, kakak ipar Daniel. Jika di dunia sinetron dan pernovelan, dunia ini memang sesempit dan sekecil daun kelor. Entah apalah penyebabnya, padahal kenyataannya dunia ini begitu luas terbentang. Gimana nih Neng? Jadi ikut abang nggak? Daniel menggoda Rizky. Mbak Nori langsung mendorong tubuh mungil Rizky ke arah Daniel. Keduanya pun akhirnya pergi sekedar jalan-jalan sebentar. Namun Daniel mengajak Rizky untuk singgah ke kafe favoritnya. Idih abang, Rizky kan bawa bekal, masa makan di luar? Rizky sedikit keberatan. Sayang dengan bekal yang udah sang ibu bawakan. Enggak apa-apa, nanti abang temanin makan bekal yang mertua bawain, cicit Daniel. Dan dia pun sukses langsung dapat hadiah dari Rizky, sebuah cubitan manja di pinggang. Namun sukses membuat Daniel meringis, menahan sensasi panas dan perih dari cubitan Rizky. Sayang, kok kejam amat ya? Belum aja sah jadi suami, udah KDRT aja, abang laporin lontar. Daniel sengaja menggerutu dan memelas. Gak mempan bang, mau Rizky kasih bonus. Bonusnya cubitan sekali lagi. Hah? Bersambung. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya. Bye bye, see you, dah.